Oke, selamat malam teman-teman. Nah, suaranya Kak Fendi aman nggak nih? Aman, Mister. Aman. Oke, ada yang bisa on cam dong supaya nggak sendirian nih Kak Fendi di malam yang dingin ini guys. Ya, oke ya. Terima kasih Ova. Ya, meskipun masih dalam posisi setting kamera ya, nah, udah kelihatan. Oke, yang lain Ardana, Virus, sama Raffi. Ya, apakah bisa on cam juga? Kak Fendi sangat apresiasi nih kalau bisa on cam juga nih. Nah, jadi Kak Fendi juga tahu nih, kalian mendengarkan Kak Fendi atau tidak nih. Yuk, 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 on cam yuk, supaya kelihatan ramai nih guys. Nggak ada? Waduh. Maaf kak, kamera saya lagi error, jadi nggak bisa on cam. Oke. Gimana dengan Ardana sama Raffi? Ada yang bisa on cam kah menemani saya dan Alfa nih? Nah, wah, belum ada ya. Kak Fendi tunggu ya. Oke. Nah, jadi untuk hari ini kita lanjut materi tuh. Tapi sepertinya sebelum kita lanjut materi, Kak Fendi mau bertanya dulu ya, mau review dikit nih. Ayo, ada yang masih inget gak? Pelajaran minggu lalu apa, guys? Nah, tadi kan Kak Fendi sudah kasih sedikit bocoran-bocoran dikit nih. Kak Fendi sudah kasih notes nih. Ayo, pelajaran minggu lalu apa, guys? Ada yang tahu atau ada yang masih ingat? Kita belajar tentang apa, guys? Perencanaan tes Rupiah kak. Oke, benar perencanaan. Sebelum kita melakukan perencanaan, kita belajar apa juga nih? Ada ngechat ya. Kiev, Kiev. Ini kota di Rusia, guys. Hah? Ya, Kiev. Oke, ada yang join lagi nih. Ya, malam Daryl. Bisa dengar suara Kak Fendi ya. Kalau bisa on cam, bisa on cam dong. Jadi biar Kak Fendi dengan Ova ada temannya juga nih. Nah, untuk yang minggu lalu kita udah belajar yang namanya MVP teman-teman. Ayo, ingat gak MVP itu apa guys? Ayo, wah, ya, gak ada yang ingat ya? Gak ada yang ingat? Aduh, ini di judul kita juga nih hari ini nih MVP nih. Bukan di dalam game ya. Kalau game kan most valuable player. Kalau di sini MVP itu adalah minimal atau minimum viable product. Ya, benar ya, nilai atau fungsi dasar dari suatu aplikasi. Jadi, aplikasi dasar lah ibaratnya gitu ya. Atau kalau teman-teman punya sebuah produk, ya contohnya kayak motor atau kayak apa, produk paling basic gitu ya, yang belum ada upgrade-nya. Nah, itu disebut dengan MVP. Nah, kalau kemarin kita sudah melakukan perencanaan ya, teman-teman ya. Nah, biasanya perencanaan itu akan memunculkan sebuah produk tapi belum jadi. Ya, namanya produknya adalah prototype ya teman-teman ya. Jadi prototype itu sebelum kita masuk ke dalam produk. Oke, siapa nih di sini yang pernah buat prototype? Ada yang suka desain mungkin di sini, atau yang suka prakarya, atau dapat tugas sekolah? Nggak ada lagi, nggak ada kah? Wah, nggak ada ya. Ya, biasanya kalau kita mau merencanakan sebuah produk ya, pasti ada yang namanya prototipenya juga. Oke, nah biasanya kalau kita melakukan produksi ya, membuat sebuah produk ya, tujuan akhir kita kan produk nih, produk jadi. Nah, pasti kita melalui yang namanya umpan balik. Siapa di sini yang nggak tahu umpan balik, guys? Wah, nggak tahu kah? Tahu feedback teman-teman?
Nah, biasanya ada feedback ya. Jadi sebelum kita menjadi produk jadi gitu ya, produk yang bisa kita pasarkan, pasti ada yang namanya prototype dan feedback ya. Nah, di sini kegunaannya. Nih, tuh. Pada pelajaran terakhir, kita sudah mencoba membuat MVP, ya, perencanaan dan MVP-nya ya. Produknya apa? Produknya itu test reviewer itu ya, teman-teman. Nah, nah, terus didapatkan ini, teman-teman. Ada feedbacknya nih, teman-teman. Nah, feedbacknya dapatnya seperti ini nih. Tidak nyaman untuk membuka pengatur waktu dan aplikasi secara bergantian. Biasa ya, kalau kita punya aplikasi, kalau teman-teman suka buka aplikasi secara bergantian, atau halamannya harus pindah-pindah kan susah ya. Terus ini teman-teman, input. Nah, kadang user kalau kita memasukkan sesuatu atau input itu juga akan menjadi kendala. Apalagi kalau usernya itu orangnya gaptek ya teman-teman ya. Pernah nggak teman-teman mengajari orang yang gaptek? Nah, misalnya nih teman-teman tulisannya angka diisi huruf. Kira-kira bisa error nggak? Nah, bisa ya teman-teman ya. Nah, terus aplikasinya berfungsi, tapi kadang-kadang bisanya membosankan. Nah, ini adalah feedback atau umpan balik yang biasanya sering didapatkan oleh pengguna, teman-teman. Ya, ini general ya. Kira-kira nih, yang di sini anak-anak SMK, SMK Informatika ya. Teman-teman pernah nggak setelah buat aplikasi, teman-teman publish atau teman-teman presentasi, ada feedbacknya, teman-teman? Sering? Pernah? Nah, kira-kira feedbacknya seperti apa? Yang pernah nih, coba diskusi dulu, diskusi dulu. Kira-kira feedbacknya seperti apa nih? Di feedback sama kakak kelas, oke. Feedbacknya positif, negatif, Alfa? Oh, biasanya wah, programmer back end kah, Daryl ini? Oke. Wah, Alfa udah minum kopi juga tuh. Nah, oke. Katanya sih kurang bagus karena gak ada mukanya. Hah? Muka? Mukanya Alfa di dalam aplikasi. Wah, nggak tahu. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Jadi feedback itu pasti ada. Dan ini sangat dibutuhkan ya teman-teman ya dalam merencanakan atau membangun sebuah produk. Gak cuman aplikasi. Apapun produknya pasti harus melalui ini teman-teman. Feedback. Nah, nah aplikasi nih ya. Pertanyaannya biasanya kayak gini tuh. Apakah aplikasi dengan ulasan ini merupakan produk yang layak? Karena kan kita udah buat produk nih. Apakah ini produknya benar-benar layak kita publish atau enggak nih teman-teman? Gitu. Nah, jadi biasanya pertanyaannya sering munculnya seperti itu. Oke, terus ini ya. Nah, oke, mungkin ada yang bisa jawab nggak? Atau ada yang punya pendapat nggak soal ini, teman-teman? Nah, nah, nih, dari ulasan atau dari contoh feedback di sini, ya contoh feedback general ini, kira-kira program yang harus dibuat itu seperti apa, tuh? Kalau menurut teman-teman? Oke, ada yang ngechat. Fleksibel, nggak tahu. Wah, fleksibel ini seperti apa nih? Ayo, mudah. Oke, masih luas jawabannya mudah. Ada yang tahu seperti apa? Yang lain, Ardana, Virus, Raffi, Daryl, kira-kira ada pendapat kah?
Ayo, apa guys? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Waduh. Halo, yang lain masih ngikutin saya kah? Masih dengar suara saya kah? Ardana, Virus, Raffi, Daryl? Masih ya? Oke, kira-kira harus buat seperti apa? Nah, pada malam hari ini kita akan melakukan solve ya teman-teman ya, atau mengatasi dua dari tiga permasalahan ini teman-teman. Yang pertama, tidak nyaman untuk membuka pengatur waktu dan aplikasi secara bergantian. Nah, jadi nanti kita akan belajar yang namanya timer ya teman-teman ya. Jadi nanti aplikasinya akan bisa secara otomatis terbuka gitu ya. Nah, yang satunya lagi ini teman-teman. Anak itu memasukkan 10 atau user itu inputnya terkadang di luar kemampuan program. Nah, kita akan belajar yang namanya error handling teman-teman. Ada yang tahu error handling guys? Gak tahu? Oke, nanti kita pelajari. Tapi sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Aman? Aman. Lanjut. Hmm. Oke ya, nih. Tuh. Nah, ini solve-nya ya. Nah, kita nanti akan belajar dua ini. Memeriksa kebenaran entry data dan pengatur waktu. Kebenaran entry data itu nanti kita pakai yang namanya error handling itu tadi, teman-teman. Oke, coba teman-teman buka platformnya sekarang. Nah, di platformnya ini kita akan dikasih contoh untuk cara implementasi sebuah produk. Oke, dibuka dulu guys platformnya. Bukanya tapi ini ya lewat apa Google aja, karena yang di nomor satu ini apa ini namanya bentuknya ini teman-teman. Nih, nah, PPT atau slides. Oke, dibuka dulu guys slides-nya. Oke, udah guys, udah dibuka platformnya. Yang sudah dibuka bisa kasih reaction dong supaya Kak Fendi tahu siapa aja yang udah buka. Oke, Raffi udah, Virus udah. Ardana dengan Daryl, saya beda. Beda? Beda apa sudah? Ardana dengan Daryl aman? Halo, aman Ardana? Daryl aman? Yang nomor 5, bukan yang nomor, ya nomor 5, benar. Tapi yang nomor satu, nomor 5, nomor satu. Nah, ini. Nah, oke, kalian bisa mendapatkan presentasi atau PPT teori perencanaan. Nah, sebenarnya ini sedikit mengulang ya dari pelajaran minggu lalu ya teman-teman ya. Di mana kita sebelum membuat produk ya kita harus ngebuat perencanaan. Begitu pula ketika kita mau buat sebuah prototipe ya teman-teman ya. Nah, ini tuh ada perencanaan. Terus perencanaannya pakai apa, Pak? Ya, pakai kayak minggu lalu ya, teman-teman ya. Yang paling efektif adalah menggunakan tools Kanban board, teman-teman. Nah, contohnya kita bisa pakai yang di Trello ini, teman-teman. Trello atau Notion. Nah, ini teman-teman bisa coba buat. Oke. Nih, saat mengembangkan akan lebih mudah untuk melakukan pendekatan ya, teman-teman ya. Which ketekan pendekatan modular. Oleh karena itu, untuk penambahan besar ya, teman-teman ya. Nih, kita akan menggunakan modul, teman-teman.
Oke. Coba nih teman-teman. Di sini udah kelihatan ya, ada modul-modulnya. Tuh ada Second Pi, ada modul runner. Coba teman-teman, Kak Fendi kasih challenge. Ya minggu lalu kan kita belum sempat mencoba secara langsung ya. Nah, coba buat perencanaan untuk modul yang akan kita pakai di tes Ruvier. Ya, dari yang minggu lalu aja, guys. Yang di minggu lalu kan kita sudah ada tugas tuh, tes Ruvier itu, guys. Nah, coba kalian buat perencanaan dari tugas yang minggu lalu aja. Karena kan untuk minggu ini kita lanjutinnya dari sana. Coba Kak Fendi kasih 5 menit nih. Kira-kira boardnya seperti apa? Kalau kita bagi per modulnya. Simpel aja. Baginya per modul, guys. Jadi untuk membuat perencanaan nggak usah ribet-ribet ya. Kayak yang contohnya yang bagus sekali. Ya, kita baginya per modul aja. Ayo, coba. Kak Fendi kasih waktu 5 menit. Kira-kira ada yang bisa membuat tidak nih? Pakai Notion ya? Bisa teman-teman? Oh sorry, pakai Trello ya guys. Oh pakai Notion, pakai Trello. Bisa teman-teman ngebuat perencanaan by modul aja. Di sini teman-teman tahu modul kan ya? Ayo, apa itu modul di Python? Ayo, ayo modul itu apa guys? Ada yang ngechat bahan, bahan, bahan apa ini Pak? Ayo modul itu apa guys? Nggak ada yang tahu? Waduh, ya modul itu adalah file terpisah ya, yang digunakan untuk ini ya teman-teman, yang berisikan function yang bisa kita pakai. Jadi file terpisah di Python yang berisikan function ya untuk tujuan tertentu yang bisa kita pakai. Ya, modul sama dengan bahan. Ya, oke, nggak salah sih, tapi bukan dalam pengertian di Python ya. Oke, coba nih teman-teman, dipisah berdasarkan modul aja. Kira-kira perencanaannya jadi berapa kart atau berapa kartu ya? Kalau di Kanban board kan kartu ya teman-teman ya. Coba teman-teman login Trello. Hmm. Nanti Kak Fendi coba cek nih hasilnya. Bisa teman-teman? Ardana, Virus, Raffi, Daryl, aman? Oke. Nanti 19.25 Kak Fendi, 19.25, 19.29 Kak Fendi coba cek nih. Kira-kira kalau buat Kanban board, terus kita pisah per modulnya, kira-kira bentuknya seperti apa? Hmm? Oke, coba nih 5 menit guys. 5 menit.
Oke, kita lihat. Oke, 3 menit lagi Kak Fendi periksa. Sekarang Kak Fendi ingin periksa nih, supaya Kak Fendi juga tahu nih, teman-teman ngikutin dengan baik atau tidak. Yuk, ada yang bisa on cam dong, gitu ya, supaya Kak Fendi kayak gini Kak. Wah, Alfa langsung ini, langsung mencanangkan diri. Oh, Kak Fendi kira share screen. Wait, gak kelihatan. Oh, tampilan, fungsi, perubahan, upgrade. Wis. Not bad, gitu ya. Bagus. Nah, cuman mungkin lebih detail aja ya. Keren, keren, keren. Apa sudah ini ya, sudah mengirimkan di chat. Perubahan, upgrade, tampilan, desain. Nah, oke, boleh deh. Boleh sih sebenarnya, sangat boleh ya. Ntar Kak Feni coba share screen punyanya Ova. Ya, hilang. Nah, nih, mana di chat Zoom-nya Kak Fendi? Kalau Kak Fendi share di sini kelihatan nggak? Select Fendi download aja deh. Belum bisa login Trello? Oke, pakai email, pakai email Google? Nggak bisa kah? Kalau pakai email Google gimana Ardana? Apakah bisa? Oke, ini contoh perencanaan yang dibuat sama Alpha. Oke, perubahan tampilan, desain, fungsi. Oke, bisa. Yang lebih kelihatan. Ah, oke. Oh, Alpha kirim lagi. Oh, ada. Ini ya, ini. Kivi, framework, desain, fungsi. Oke. Tapi mungkin lebih detail aja nih, Om. Nah, karena kan kita sudah sepakat untuk bagi per modul ya. Nah, biasanya kalau Kak Fendi dari tampilan ini, Kak Fendi bagi langsung ya. Ada main, ada instruction, atau ada juga yang namanya Rovier. Kalau yang di pelajaran minggu lalu kan ada modul itu semua. Nah, itu bisa masuk ke dalam tampilan atau fungsi gitu. Nah, yang punya Alpha ini sudah bagus, tapi ini masih masih terlalu luas gitu ya. Nah, nanti bisa dipecah lagi ke bagian dalamnya, yaitu contohnya tadi modulnya itu. Jadi bentuknya langsung ini ya per fungsi ya. Main, Rovier sama instruction. Itu juga bisa kayak gitu. Oke, good job Alpha. Oke, yang lain nih, sudah jam 19.30. Ardana masih belum bisa kah? Kalau Daryl sama Virus gimana? Daryl, Virus, Raffi, nggak usah di share screen deh, kirim di chat aja. Nanti Kak Fendi yang share screen. Coba, coba. Guys, gimana guys? Ayo, ayo, ayo. Halo, masih bersama dengan Kak Fendi kah? Daryl, Raffi, sama Virus dan Ardana? Halo.
Aduh, Kak, tadi perintahnya gimana? Masih belum paham. Ini buat perencanaan Ardana. Jadi kalau kita membuat sebuah produk, biasanya kita membuat sebuah perencanaan. Nah, perencanaan itu biasanya kita menggunakan alat atau tools, yaitu Kanban board. Nah, Kanban board itu kita bisa pakai Trello. Nah, terus ngapain Kak di Trello-nya, di Kanban board-nya? Yaitu dari perencanaan itu kita pecah, tugasnya ngapain aja. Nah, coba kalian buat tugas-tugasnya itu dalam card itu, kayak yang dilakukan oleh Alfa tadi. Nah, supaya simple, kalau punya Alfa kan sudah cukup besar ya, maksudnya langsung dilihat dari pengerjaannya. Nah, kalau kalian bingung mulai dari mana, kalian bisa tuliskan aja, mulai dari modulnya. Nggak apa-apa. Coba nih, screenshot Raffi. Coba, coba. Kita lihat punya Raffi. Nggak masalah, guys. Punya saya beda, Pak. Nggak apa-apa. Karena tiap orang pasti beda cara merencanakannya, teman-teman. Kalau sama berarti nyontek gitu. Kecuali saya kasih jawabannya, guys. Ayo. Kita lihat punya Raffi. Oke, Raffi sedang mengirimkan. Oke, bentar-bentar. Kak Fendi share screen lagi. Ini punyanya mana tadi? Chat, chat, chat. Nah, oke, punyanya Raffi. Kita lihat. Oke, memisahkan file, mengatur waktu. Oh, membuat modul sheet. Oh, oke, boleh. Nah, mungkin dari memisahkan file ini, yang mengatur waktu sama membuat modul itu bisa jadi kartu terpisah juga, Raffi. Nah, membuat modul sheet.py. Ya, ini boleh di satu kartu. Nah, nah, ini bisa buat jadi beda kartu juga ya. Nah, memisahkan file, terus untuk membuat modul second itu kan bisa jadi dua kegiatan. Nah, intinya kalau kita melakukan perencanaan, semakin detail kita memecah tugasnya, semakin baik, teman-teman. Karena kita tahu langkah per langkahnya seperti apa. Hmm. Oke, good job, Raffi. Yang lain gimana? Ardana sama Daryl, sama Virus, aman? Ya, baru dua orang nih yang berhasil membuat. Yang lain, Kak Fendi tunggu ya. Ya, sambil menyimak, kita lanjutin lagi. Ya, tapi jangan lupa dibuat ya, guys ya. Tetap dibuat, guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tadi ini kita masuk di perencanaan. Nah, ini ya, ini contoh yang paling sederhana kita bagi per modulnya. Tuh. Oke. Nah, setelah kita masuk ke perencanaan, kita masuk ke dalam hal teknisnya, teman-teman. Seperti yang tadi ada di umpan balik atau feedbacknya, teman-teman ya. Tadi ada tiga feedback yang memperhatikan apa aja, guys? Tiga feedback yang ditulis tadi. Ayo, ada yang memperhatikan nggak? Waduh, tidak ingat. Ayo, ada ingat nggak? Feedbacknya apa aja, guys? Tadi. Nggak ingat? Waduh. Ya, yang pertama itu aplikasinya harus berganti ya, atau nggak otomatis. Harus buka halaman berganti. Terus yang kedua, user inputnya kalau salah ya atau tidak sesuai itu bisa menimbulkan error. Yang ketiga, tampilannya kurang bagus atau membosankan. Nah, ini kita akan nge-solve yang nomor dua ya. Nah, yaitu kalau user input atau memasukkan data, itu kadang-kadang kita nggak bisa kontrol atau kita nggak bisa sepenuhnya menyuruhnya sesuai dengan kemauan kita, gitu ya. Kan tiap orang bisa masukinya beda-beda, teman-teman. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita akan menggunakan error handling, teman-teman. Oke, data apa saja nih yang dapat menyebabkan program tidak dapat berjalan dengan baik? Ayo, data apa aja, guys?
Kalau di dalam program tes Louvre kira-kira apa aja yang bisa menyebabkan eh, datanya tidak baik atau programnya tidak berjalan maksimal? Data apa aja, guys? Nih ya, tuh. Nih, kalau di dalam aplikasi yang udah kita buat dari minggu lalu, tuh, denyut jantung dan usia bukanlah bilangan bulat. Nah, siapa tahu nih, yang diinputkan bukan angka, tapi huruf. Nah, bisa aja ya teman-teman ya, orang iseng. Atau orang yang nggak ngerti aplikasi. Pengguna memasukkan respon, tapi kolomnya kosong. Atau ditekan tombol save, kirim, tapi belum ada isinya. Bisa juga teman-teman. Terus usia kurang dari 7 tahun, karena kalau dalam tes Louvre, kalau kurang dari 7 tahun itu tidak dianggap atau tidak bisa, tidak valid. Itu juga bisa ya, karena usianya juga belum ada rentangnya ya kalau di dalam program kita. Nah, pulsa ya, kok pulsa ya. Pulsa ini denyut jantung ya teman-teman ya. Denyut jantung adalah angka negatif. Nggak boleh ya teman-teman ya. Kan nggak mungkin denyut kita negatif. Berarti di alam alam sono dong kalau kita negatif ya, meninggoy. Kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Nah, ini semua itu bisa terjadi teman-teman. Kenapa? Ya karena user ya teman-teman ya. Atau orang ya bisa memasukkan apapun dan kita juga nggak bisa mengontrol sepenuhnya teman-teman. Nih, oke. Di dalam slide-nya Kak Fendi ada dua contoh nih. INT tanda petik sama INT 6,1. Kira-kira yang atas hasilnya apa, yang bawah hasilnya apa teman-teman? Yakin? Ayo, yang atas hasilnya apa nih? Gak ada input ya, memang gak ada input. Karena ini kan cuman ini yang ngerubah dari teks menjadi angka. Nah, kalau di atas hasilnya apa guys? Ada yang bisa jawab? Oke, string, yakin string. Yakin di print jadinya tetap string. Ayo, yang atas ini apa guys? Yang bawah hasilnya apa? Nih, sama-sama error ya guys ya. Kenapa? Karena yang atas kosong teman-teman. Bukan berupa angka bulat ya. Nah, nanti dia dapat error ini teman-teman. Invalid literal for integer. Nah, yang bawah juga error ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia tipenya juga bukan bilangan bulat. Ada yang tahu nggak ini tipenya apa harusnya teman-teman? Yang bawah harusnya tipenya apa guys? Ada yang tahu? Yang udah belajar Python? Wah, ada yang jawab nih. Float. Benar. Yang bawah harusnya float ya teman-teman ya. Nah, kalau yang atas, ya dia string ya. Nah, ini nih yang sering salah teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan input ya atau kita passing data, kita langsung typecast atau langsung ubah tipenya seperti ini ya. Bisa jadi ini hal yang salah. Kenapa? Karena kita nggak tahu data yang kita kembalikan atau data yang kita dapatkan itu merupakan angka bulat atau tidak, teman-teman. Dan kita nggak tahu juga dapatnya tuh dari input, inputnya benar apa enggak nih, teman-teman. Nah, ini hal yang krusial ya, teman-teman ya, atau hal yang perlu kita perhatikan. Nih, siapa di sini yang sering coding seperti ini, teman-teman? Jadi langsung di typecast langsung nih. Hmm. Teman-teman tahu typecast ya? Nggak tahu juga. Oke, typecast itu adalah cara untuk merubah jenis tipe, tipe data. Ini kan dari teks menjadi angka ya, pakai INT.
Nah, itu sebutannya typecast, teman-teman. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Tuh. Nah, kita bisa pakai yang namanya pengecualian atau try except. Nah, ini teman-teman. Tuh. Kita pakai try sama pakai except. Nah, di dalam try except ini, program tetap akan berjalan meskipun inputnya salah, teman-teman. Dia tidak akan macet atau tidak akan berhenti, tapi dia akan mengembalikan except ini, teman-teman. Atau mengembalikan error kalau misalnya ada error. Nah, inilah yang namanya try except atau error handling, teman-teman. Nah, kode yang akan kita jalankan itu kita masukkan di dalam try. Sedangkan kalau ada error atau ada yang salah, dimunculkannya menggunakan except. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Aman? Masih bersama dengan saya, guys? Ardana, Virus, oke, Virus centang. Alfa, Raffi, Daryl, oke, nih. Oke ya, jadi kalau ada kesalahan dia masuknya accept. Nah, jadi yang akan dieksekusi itu yang di dalam try atau yang akan dijalankan di dalam try. Kalau di sini ada kesalahan, yang jalan adalah accept. Nih, contoh nih teman-teman. Jadi kita mau ngecek angka 61,5. Nah, kalau langsung kita pakai yang seperti yang tadi, yang terjadi adalah error, macet programnya. Nah, kita pakai try dan accept. Nah, tuh. Nih, contohnya seperti ini, teman. Nah, jadi kalau dia berhasil, ya udah kita return, kita kembalikan. Nah, tapi kalau dia gagal, nih return false, berarti dia gagal untuk merubah. Berarti tidak bisa dirubah nih ke dalam tipe integer. Nah, inilah yang disebut dengan error handling, teman-teman. Oke, ini satu masalah sudah kita solve. Ya, benar sama seperti if else. Tapi kalau if else itu kan lebih ke arah kondisi ya atau logika ya. Nah, kalau ini try dan accept itu lebih ke arah eh, datanya. Apakah datanya benar-benar bisa dieksekusi atau tidak? Atau kodenya benar-benar jalan dengan baik atau tidak? Kalau if else itu buat macet. Nah, maksudnya kalau kodenya salah ya udah macet ya. Kalau try accept enggak, dia akan jalan di acceptnya. Gitu. Jadi ini validasinya, lah, validasi tambahannya. Sampai di sini aman guys? Oke. Nah, kita sudah solve dua ya teman-teman ya. Ya, denyut jantung dan usia bukan bilangan bulat. Nah, ini sudah aman ya. Kita bisa pakai try accept tadi. Nah, pengguna belum memasukkan respon. Nah, ini kalau misalnya kosong juga bisa kita cek pakai try dan accept ini tadi. Karena tidak bisa ya teman-teman ya. Angka jadiin, sorry, dari input kosong jadi angka. Oke, kita tinggal cek ini ya, pulsa. Pulsa ini denyut jantung ya teman-teman ya. Ya, translate-nya jelek ya, pulsa ya. Sama usia kurang dari 7 tahun. Nih. Nah, kalau kita cek kondisi, ya kita bisa pakai if ya teman-teman ya. Kalau tadi kan kita cek datanya benar atau salah. Nah, kalau kondisi kita pakai yang namanya if pastinya. Oke, siapa yang tahu nih? Operator logika ada apa aja guys di dalam if? Ayo, operator logika ada apa aja guys? Wah, gak ada yang tahu. Ya, itu bukan operator logika. Itu operator pembanding apa? Beda ya. Operator logika tuh ada or dengan and, teman-teman. Ada juga sih not ya. Nah, kalau or itu nilai kebenarannya satu aja benar, dia akan bernilai benar. Ingat ya, kalau or itu satu aja benar, satu kondisi benar, bernilai benar. Kalau and, satu kondisi aja salah, bernilai salah, teman-teman. Itu and.
Nah, kalau untuk solve dua dua permasalahan ini kira-kira kita pakai apa, teman-teman? Nih, denyut jantung sama usia. Kira-kira kita pakai apa? Or atau N? Kalau saya mau solve kalau misalnya denyut jantung dengan usia, kira-kira pakai or atau N, guys? Oke, sekarang Alfa ngemil ya. Nggak apa-apa, santai aja. Yang penting bisa ngikutin dengan baik nih. Kira-kira kita pakai apa, guys? Pakai or atau N, guys? Bisa pakai dua-duanya ya. Bisa pakai or, juga bisa pakai N. Tergantung pembuatan if-nya kalian kayak apa. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang kita cek adalah nilai minusnya atau eh, nilai yang bernilai salah. Nah, ini teman-teman. Kalau dia salah, nah, maka ini. Dia nggak boleh lanjut, teman-teman. Kalau benar, baru lanjut. Nah, jadi tergantung kondisi ya. Teman-teman bisa pakai or, bisa pakai N. Nah, kalau teman-teman mau ngecek nilai kesalahannya ya, ya kita pakai or ya teman-teman ya. Jangan pakai N gitu ya. Tapi kalau kita mau cek nilai kebenarannya, maksudnya semua kondisi benar, ya pakai N, teman-teman. Karena N itu kalau kondisi satu salah, dia tidak lolos. Kalau OR kebalikannya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Aman, guys? Sebelum lanjut, Daryl, Adrena, Ferus, Raffi. Oke, Ferus. Nah, oke, oke. Kita sudah melakukan ini ya, error handling ya, teman-teman. Oke, validasi data. Nah, coba teman-teman buka di platform kali ini di Visual Studio Code ya, guys. Nah, coba buka di Visual Studio Code-nya. Kak Fendi share screen VS Code. Mana VS Code-nya Kak Fendi? Nah, oke, teman-teman bisa buka yang tes Ruvier. Nah, ini ya, yang nomor 3 ya. Oke, coba teman-teman buat input validasi untuk yang di eh, ini teman-teman, yang di main Ruvier tuh. Main sama Ruvier tuh. Bisa? Yang inputnya dikasih validasi. Nah, tadi kan sudah Kak Fendi kasih notes nih. Nah, coba kalian kembangkan dari sana. Bisa teman-teman? Nah, Alfa mengangguk. Oke, yang lain aman? Kasih satu validasi aja guys. Yang di mana? Input di Ruvier sama di main. Ardana, Virus, Raffi, Daryl, aman? Halo, aman guys? Oke, Raffi aman. Ardana sama Virus. Nah, input yang mana Kak? Yang di Ruvier ya, sama yang di main app ya. Itu kan ada page yang ada inputnya. Nah, coba kalian kasih validasi. Kasih try dan accept seperti yang tadi. Ya, yang input ya. Nah, kalau bingung, bisa ambil dari yang notes-nya Kak Fendi tadi, kalian kembangkan. Nanti seperti tadi, Kak Fendi juga akan kasih kunci jawabannya, atau Kak Fendi akan bahas di minggu depan, waktu sebelum kita start pelajar. Oke? Bisa, teman-teman? Oke, coba nih, Kak Fendi kasih waktu 10 menit dulu deh, untuk Kak Fendi ingin lihat nih, apakah teman-teman bisa mencoba untuk menambahkan try dan accept di dalam Ruvier kita ini.
Nah, coba kalian pakai code yang Kak Fendi kasih di notes gitu ya. Kalau kalian bingung code-nya, nah di sana tinggal kalian modifikasi sedikit untuk tambahkan try dan accept-nya, teman-teman. Bisa, teman-teman? Oke. Ardana, Virus, Raffi, Daryl, bisa? Oke. Sip. Daryl, Raffi, Ardana. Saya tidak bisa membuka note-nya. Duh, note-nya terkunci. Oh ya, note-nya terkunci, guys. Waduh. Wait, 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 wait. Fendi stop share screen. Mana note-nya Kak Fendi? Hmm, notes. Oke. Sekarang udah bisa nggak nih, Ova? Coba cek lagi. Hmm, Bisa? Note-nya bisa dibuka kah? Bisa? Atau nggak bisa? Note-nya sudah bisa, guys. Notes-nya sudah bisa dibuka, guys. Teman? Belum. Wait, wait, wait. Nggak ada, Kak. Tuh, nggak ada notes-nya. Hmm. Coba sekarang, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Oke, coba. Share. Kontak channel. Hmm, nggak bisa ya note-nya ya. Coba deh, ini Kak Fendi dikasih di chat. Muncul nggak note-nya di chat Kak Fendi? Coba, buka nih guys. Bisa nggak? Wah, nggak bisa ya. Harus masuk ya. Ada Kak. Oke. Harus login nggak nih? Bisa diakses nggak nih teman-teman? Kalau belum bisa diakses, tapi harus login. Oke, oke, oke. Wait, 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 wait. Kak Fendi kasih dalam bentuk ini aja. File aja deh. Biar gampang ya. Nah, tapi harus login dulu. Nih. Nah, mana? Nih. Wait, wait, wait. Open the Info Explorer. Nih, Fendi kasih. Ini, sama ini. Let's coba deh. Louvre.
main app sama instruction. Nah, ini. Oke, coba lihat dari situ, guys. Terus kembangkan, tambahkan ini ya, teman-teman. Apa namanya? Apa? Error handlingnya. Ya, kata-katanya hilang nih di kepalanya Kak Fendi. Oke, coba Kak Fendi kasih waktu mungkin 10 menit ya. Tambahkan satu aja, guys. Supaya Kak Fendi tahu apakah kalian bisa menggunakan try dan accept. Satu aja. Nggak perlu semuanya harus selesai. Satu aja dulu. Oke, coba teman-teman. Kalau bisa semuanya lebih bagus sih. Tapi kalau nggak bisa atau nggak nutut bagi kalian, coba satu aja dulu. Satu aja, guys. Coba nih teman-teman. Nah, nanti jam 8 lebih 5 menit Kak Fendi coba cek ya. Coba kita lihat.
Ada yang sudah mungkin kasih satu error handling. Ada yang sudah, ada yang sudah. Kasih satu error handling, guys. Sudah? Oh, ada yang sudah kah? Ayo, siapa nih yang sudah nih? Apakah Adana, Virus, Raffi, Daryl, atau Alfa? Halo? Ya, siapa yang sudah, guys? Ini kita lihat. Kayak gini bukan, Kak? Wes, Alfa, Bu. eh oke. Sebenarnya bener sih try accept-nya. Cuman yang jadi permasalahan ini bukan di sana tempatnya. Error handlingnya bukan di sana. Bukan di situ ya error handlingnya. Oke, Kak Fendi coba share screen ya. Kita lihat punya apa. Entire screen. Ini Kak Fendi share screen-nya apa? Entire atau bukan? Screen ya. Kita coba lihat punya apa. Ya. Ups. Ya. Kebuka ya. Bentar. Ini tadi. Nih. Nah, bukan di sini. Bukan di sini ya guys. Tapi bener sih tulisannya atau kodenya bener. Cuman bukan di sini Alfa. Oke. Nice try, nice try. Gak apa-apa. Coba lagi. Yuk, yang lain. Siapa nih yang mau mengirimkan hasilnya? Atau mau share screen nih? Jangan malu-malu guys. Supaya Kak Fendi tahu juga nih, teman-teman dapat ngikutin dengan baik atau enggak nih. Terima kasih Alfa sudah ini ya. Kak Fendi gak buka. Ayo, ada yang. Nah, yang harus kita kita error handling itu yang di sini justru nih. Contohnya nih, text input tuh ya. Terus eh text input. Nah, ini yang harus di error handling, guys. Bukan add widgetnya. Nah, ini yang harusnya ada error handlingnya. Karena ini yang akan diinputkan. Apalagi ketika kita menggunakan tombol ya, on press ya. Nah, kalau kita lihat di Ruvier, nah Ruvier ini juga harus ada error handlingnya ya. Nah, ini age. Nah, age-nya ini juga harus kita lihat nih, apakah dia benar-benar angka atau enggak. Ini sudah kasih bocoran nih. Siapa lagi nih yang sudah? Ya, halo. Raffi, Daryl, Ardana, Virus. Ada yang sudah kah? Loh, accept-nya taruh di mana? Taruh di bawahnya dong, accept-nya dong.
Ya, accept-nya tinggal kamu return kan, returnnya kasih false aja. Ya, gimana? Daryl, Virus, Raffi, Ardana, halo. Yang lain masih ngikutin Kak Fedi dengan baik kah? Sebentar Kak. Oh, ada yang ngerjakan. Ya, Ardana, Daryl, aman guys kalian di sana? Ya, halo. Masih kedengaran kah suaranya Kak Fendi di sana? Ya, semoga kalian nggak putus. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman coba kerjakan aja nanti ya. Seperti biasa, tadi seperti Kak Fendi umumkan, nanti di next pertemuan, Kak Fendi akan share jawabannya sebelum kita masuk ke dalam materi atau sebelum kita memulai kelas, teman-teman. Tapi kalian kerjakan ya guys ya. Nanti Kak Fendi cek juga di platform. Bisa teman-teman? Ya, tadi sudah mengerjakan ya Alfa. Thank you sudah mencoba secara langsung. Gitu ya. Salah nggak apa-apa, karena itu adalah hal yang lumrah ya teman-teman ya dalam pemrograman. Ya, namanya juga trial dan error guys. Oke, kita masuk ke dalam pengaturan waktu teman-teman. Nah ini tuh. Jadi ini materi kita terakhir, maksudnya terakhir di dalam hari ini ya, dalam pertemuan ini ya. Tadi kan ada tiga permasalahan ya, tampilan jelek, usernya inputnya tidak bisa kita kontrol benar atau salah, sama satu lagi usernya minta otomatis atau kalau kita buka satu persatu itu akan ribet. Nah, maka yang tadi yang usernya inputnya tidak bisa kontrol, kita pakai yang namanya error handling tadi teman-teman, try dan accept. Nah, sekarang yang kita akan perbaiki itu adalah pengatur waktu. Nih, jadi di dalam Kivi, di dalam Python ya, kita punya yang namanya clock teman-teman. Nah, apa itu clock? Ya, clock ini adalah objek yang digunakan untuk mengatur waktu, jam ya. Nah, nih. Ini bukan kelas tapi objek. Jadi dia sudah berbentuk objek ya. Ayo, masih ingat gak bedanya kelas dengan objek itu apa guys? Pertemuan kedua kita nih. Ada ingat kelas dengan objek itu apa guys? Yang ingat Kak Feni kasih koin nih. Siapa tahu nih nabung buat Robux ya. Ada ingat kelas dengan objek bedanya apa? Ada yang ngecat? Kita lihat. Objek benda kelas panggilan. Oke, bisa kita simpulkan seperti itu ya. Kelas itu ibaratnya adalah template-nya, objek itu sudah ada datanya atau sudah kita buat seperti itu ya. Nah, clock ini itu sudah berbentuk objek, jadi langsung dipakai teman-teman, tanpa perlu kita panggil atau kita deklarasi. Nah, kita lanjut. Nih, contohnya kayak gini teman-teman. Clock.schedule interval. Nah, interval itu berarti dia akan jalan terus setiap ya teman-teman ya. Itu interval. Kalau schedule underscore once itu cuman satu kali teman-teman. Nah, tapi ada waktunya ya, sekali setelah berapa detik. Kalau schedule one tanpa ada detiknya ini, pembaruan layar waktu ini teman-teman. Eh, waktu layar berikutnya atau waktu teman-teman buka layarnya tuh. Jadi ada tiga ya interval. Jadi tiap tiap berapa detik sekali, nunggu berapa detik atau ketika buka layar atau buka layar berikutnya. Ini kalau di JavaScript, kalau teman-teman yang SMK ya, yang sudah belajar JavaScript, itu pasti tahu yang namanya timer. Ayo, siapa di sini yang udah pernah belajar JavaScript? Timer. Set interval sama set timeout. Nah, pasti kalian tahu itu kalau yang udah belajar JavaScript ya.
Sama, set interval itu sama kayak schedule underscore interval. Time out itu sama dengan schedule underscore once. Nih. Nah, yang di sini ya teman-teman ya, kalau teman-teman lihat ya, ada yang namanya to do. Nah, to do ini itu function ya teman-teman ya, atau kita do something. Kita melakukan sesuatu. Nih. Nah, itu nama function ya. Harus ada satu parameter minimal ya. Nah, terus dia akan melakukan sesuatu di sini. Nah, lalu ada return false. Jadi defaultnya seperti ini, function yang kita pakai untuk menjalankan clock atau timer. Nih. Nah, tadi kan jalan tuh. Kita juga bisa cancel atau berhenti, teman-teman. Kalau di JavaScript clear ya, interval.clear. Nah, ini cancel. Nih. Oke, coba teman-teman buka di platform di Visual Studio Code ya, guys. Kak Feni share screen-nya pas gak ya? Pas ya. Nah, ini. Coba kalian tutup, terus kita masuk ke yang nomor 2, teman-teman. Nah, di nomor 2 itu kalian akan menemukan yang namanya contoh penggunaan waktu. Nih, tuh. Nih ya, coba kalian buka. Coba kalian buka yang nomor 2, yang ini ya guys. Yang nomor 2 ya guys. Kira-kira pengaturan waktunya kalau secara default atau kalau kalian buka kodenya, ini yang di baris keberapa teman-teman? Ada yang bisa nebak nggak? Ayo, baris keberapa guys? Ada yang bisa nebak? Oke, ada yang jawab sebentar Kak Fendi. Sekitar 71 sampai 77. Oke, coba kita cek apakah 71 sampai 77. Benarkah, teman-teman? Yakin 71 sampai 77? Eh, ayo. 27 sampai 3. Eh, yakin 27 sampai 37? Ya, salah ya. Yang benar itu ini loh. Di baris 60 nih loh ada clock. Tuh. Nah, kelihatan nggak? Schedule once. Nah, ketika apa ini? Coba kalian cari nih. Ada on enter ya. On enter ini dipanggil waktu apa nih? Nah, waktu kita masuk ya. Coba kita cek on enter ada lagi nggak nih di atas? On and show text. Ini ya. Ada ya teman-teman ya. Nah, jadi contohnya pakai ini, pakai clock ya pasti ya teman-teman ya. Kalau kita pengaturan waktu atau pakai interval tadi, itu pasti pakai clock teman-teman. Saya tidak lihat terlalu kecil. Oh terlalu kecil kah? Kak Fendi nggak bisa zoom nih. Coba buka di Visual Studio masing-masing guys. Nah, ambil dibuka guys. Oh di kodenya kamu. Coba kalian jalan.
Start. Nah, itu ya teman-teman ya, kelihatan ya. Secara 5 detik ya, programnya akan berganti teman-teman. Atau langsung akan scroll ya. Nah, itu pakai ini. Clock schedule once. Nah, schedule once ya, bukan interval ya teman-teman ya. Nah, berarti dia cuma jalannya sekali. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Aman guys? Oke. Ya, kalau aman, dicentang aja ini ya. Ini kan cuma misi aja ya. Nah, dicentang aja guys. Nah, ini juga sama nih yang nomor 2 nih. Coba teman-teman lihat nomor 2. Ini juga nomor 2 guys. Nah, nomor 2 ini pengaturannya beda dengan yang clock tadi ya, teman ya. Nah, dia pakai caranya agak berbeda. Kak Fendi share screen lagi aja. Nah, ini dia pakai yang namanya bind. Apa itu bind? Gitu. Bind itu adalah ini teman-teman, opsi penanganan kejadian di mana sistem menjalankan pengendali ketika properti berubah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita punya layar, terus layarnya berganti, nah program atau aplikasi itu tahu teman-teman. Oh, programnya udah berubah nih, widgetnya udah berjalan nih. Nah, dia bisa melakukan sesuatu atas dasar itu teman-teman. Nah, makanya kita pakai yang namanya bind ya. Jadi bind itu ketika kita berubah, nah dia nanti akan memanggil nama fungsi ini teman-teman. Berubahnya ketika apa? Kalau ini ketika size ya, ketika ukurannya berganti atau berubah. Nih. Ini namanya widget.bind. Adalah fungsi atau penanganan yang akan berjalan ketika widget ya teman-teman ya, itu berubah. Bisa berubah bentuk, berubah ukuran. Nah, pastinya memanggil function teman-teman. Kalau mungkin di sini ada yang sudah advance gitu ya, pernah pakai Vue.js gitu. Pasti teman-teman ada yang tahu Watch. Ada yang pernah pakai Vue.js nggak di sini? Nggak ada ya? Belum ada ya? Pakai React mungkin? Ya, kalau mungkin teman-teman nanti belajar ke sana, nanti mungkin teman-teman akan mengerti yang namanya Watch ya. Tuh. Jadi ada banyak ya, ada size, ada teks. Kalau teks ini, kalau misalnya berubah tulisannya, teman. Nah, nanti dia akan berjalan. Nih, contohnya kalau kita lihat di Visual Studio Code kita ya. Ya. Nah, di sini kira-kira bind yang berjalan di sini atau fungsi dijalankan di sini itu ketika apa, teman-teman? Kalau dilihat dari codingan baris 28 ini, bindnya ini. Ingat ya, bind itu akan berjalan ketika sesuatu berubah. Nah, sesuatunya ini berjalannya waktu apa? Wah, ada yang ngecat nih. Bener, teks my text-nya berubah atau diketik ya. Nah, dia akan berubah, guys. Atau dia akan menjalankan ini. Pakai bahasa Rusia lagi ya. Nah, ya. Jadi kalau dia berubah, dia akan jalankan ini, teman-teman. Text change. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk bind.
Aman guys? Ini juga ada ya, bind juga nih. Sama ya, ini teks ya. Ada pertanyaan kah untuk bind? Aman guys? Nanti gigit tidak kak? Maksudnya gigit itu gimana? Maksudnya gimana tuh off gigit? Kok bait? Bukan, bukan bait. Bind ya. Bind tuh ngikat ya, bukan menggigit ya. Bukan menggigit guys, mengikat guys. Kenapa disebut mengikat? Ya karena dia akan berjalan ketika sesuatu berubah, terikat gitu ya. Nah, itu bind. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Teman? Nah, coba nih teman-teman. Jadiin PR kalian nih. Coba isikan yang kosong nih teman-teman. Coba bisa di screenshot nih. Seconds.py. Kira-kira gimana nih jawabannya? Ini ya jawabannya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Aman guys? Aman? Ya, semoga teman-teman aman ya. Nah, nanti PR-nya ini aja, biar sekalian aja. Yang di VSC atau yang di Visual Studio Code yang tes Rovier, yang tadi nomor 3, itu teman-teman sempurnakan lagi ya dengan apa namanya error handling sama ditambahkan clock dan bind teman-teman. Nah, coba teman-teman kerjakan aja. Nah, nanti seperti yang tadi ya, Kak Fendi akan share jawabannya eh, atau kita akan bahas di next pertemuan teman-teman. Sebelum kita masuk ke dalam pertemuan. Bisa teman-teman? Oke. Aman guys sampai di sini. Gimana? Sudah capek guys? Oke. Ya, kita akan sampai pada akhirnya. Ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Hehehe. Ya, lumayan. Oke, penyelesaian pelajaran. Nah, oke. Gimana kira-kira kelas hari ini, teman-teman? Mabuk, susah, berat, guys. Lumayan, Kak. Oh, guys, lumayan. Gimana dengan Raffi dan Daryl? Apakah kalian masih di sana, guys? Oke, Daryl masih di sana? Jangan-jangan AFK nih. Halo, Daryl. Oh, masih ada di situ. Oke. Nah, kira-kira gimana, guys? Tadi kalian udah mencoba perencanaan ya, Kanban board-nya. Ya, gampang nggak Kanban board? Yang tadi yang awal. Gampang. Nah, terus kalau tadi kalian lihat yang di error handling gitu ya, kira-kira susah atau enggak, teman-teman? Kira-kira menurut kalian kapan kita menggunakan error handling? Ayo, ada yang tahu nggak kapan kita menggunakan error handling?
Oh, ada yang ngechat nih. Kalau ada input, oke, benar. Kalau ada input atau kalau ada interaksi dengan user, terus apa lagi? Pas uji coba. Bukan pas uji coba. Ketika ada interaksi dengan user ya, datanya ada interaksi dengan user, itu perlu kita menggunakan error handling. Benar ya? Selain error handling juga kita gunakan apa, guys? Ya, if ya, atau validasi. Nah, setelah itu tadi kita juga belajar apa, guys? Setelah error handling, kita belajar apa? Clock, benar. Kegunaan clock ini untuk apa nih? Untuk apa nih Raffi kegunaan clock? Ya. Wah, Kak Fendi kayak ini ya, kayak penyiar radio ya. Halo, selamat malam teman-teman gitu. Cuman sendirian aja nih. Kegunaannya untuk apa nih, guys? Clock. Oke, kita lihat lagi di chat. Modul untuk mengatur waktu, benar ya. Untuk melakukan pengulangan yang berdasarkan waktu. Kalau di JavaScript itu kita pakai timeout sama interval. Nah, itu sama kayak clock. Terus yang terakhir ada apa lagi yang barusan kita pelajari, guys? Kita belajar apa? Terakhir. Baru 3 menit yang lalu mungkin. Bind, benar. Ayo, apa itu bind, Raffi? Try exact. Ya. Benar, mendeteksi perubahan. Jadi kita belajar bind ya. Bind itu digunakan atau event handler ya, penanganan fungsi ketika widget atau tampilan itu berubah. Biasanya bisa ukuran, bisa teks di dalamnya, atau ketika kita input. Nah, itu bisa menjalankan fungsi. Gitu. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara malam hari ini ya. Kita udah belajar perencanaan, udah belajar error handling pakai try dan accept ya. Kita juga udah belajar clock ya teman-teman ya untuk menjalankan fungsi berdasarkan interval waktu atau timeout waktunya. Dan juga kita belajar bind ya teman-teman ya ketika fungsi atau error, bukan error ya, ketika fungsi itu dijalankan berdasarkan perubahan widget atau tampilan. Oke, terakhir nih. Siap untuk lanjut di minggu depan, guys? Oke, sip. Oke, Kak Fendi harap di minggu depan kalian bisa hadir lebih awal, ya seperti janji Kak Fendi tadi ya. Nanti Kak Fendi akan share. Ya, Kak Fendi tak henti-hentinya bosan untuk mengingatkan, join lebih awal guys, ya supaya kelas kita juga lebih banyak waktunya gitu ya. Ya, thank you yang sudah tadi join tepat waktu, yang sudah hadir juga dan menyimak dengan baik juga. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu Kak Fendi tutup dulu untuk malam hari ini ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di minggu depan, teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan. Masuk, Mister. Yoi, malam. Kak Fendi N ya.